dream about you last night. Woke up and my stomach hurt. Halo teman-teman, kali ini saya akan membawakan video dengan judul Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung saja ke pembahasannya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya daya pemahaman siswa adalah konsentrasi. Konsentrasi merupakan modal utama bagi siswa dalam menerima materi ajaran serta menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi siswa yaitu dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam belajar. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam belajar, diyakini akan membuat siswa aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sehingga siswa menjadi fokus atau konsentrasi terhadap apa yang dipelajari. Konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan nilai-nilai, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang dapat dalam berbagai bidang studi. Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran itu tercapai. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran tergantung pada proses pembelajaran yang dijalani oleh siswa. Jika konsentrasi siswa rendah, maka akan menimbulkan aktivitas yang berkualitas rendah pula serta dapat menimbulkan ketidakseriusan dalam belajar dan daya pemahaman terhadap materi pun menjadi berkurang. Konsentrasi belajar sangat penting untuk proses penilaian, meningkatkan hasil belajar, dan aktivitas siswa. Di dalam penelitian ini, ditemukan permasalahan tentang kurangnya konsentrasi siswa dalam memperhatikan pelajaran. Di dalam konsentrasi belajar dapat terjadi penurunan konsentrasi baik secara internal dan eksternal, yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan dan hasil akhir siswa. Dalam hal ini, guru memiliki peran untuk mengetahui, memahami, dan memberikan solusi tentang pemahaman siswa tentang pembelajaran yang didapatkan. Peserta didik yang dapat mengelola konsentrasi belajarnya akan menjadikannya mampu memahami dan mengaplikasikan segala informasi yang didapatkan. Dengan pemahaman tentang materi pembelajaran yang disampaikan guru, maka peserta didik akan mendapatkan nilai yang tinggi di kelas. Sedangkan peserta didik yang tidak dapat menjaga konsentrasi ketika sedang belajar, maka akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas belajar secara menyeluruh dan dapat berdampak pada hasil belajar yang kurang optimal. Kesulitan konsentrasi yang dialami disebabkan karena peserta didik tidak dapat memperhatikan penjelasan guru dengan baik, kesulitan menerima materi pelajaran yang diberikan guru, serta kesulitan menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara langsung, mampu mengerjakan soal-soal materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Apabila kondisi peserta didik tidak mampu memaksimalkan konsentrasi belajar, terus dibiarkan, maka dampaknya pada nilai dan hasil pembelajaran yang tidak maksimal. Tony Nash berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar, yaitu lingkungan, modalitas belajar, pergaulan, dan psikologis. Sedangkan Nugroho mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan konsentrasi dalam belajar, yaitu motivasi diri, suasana lingkungan belajar yang tidak kondusif, kondisi kesehatan mahasiswa, dan rasa jenuh. Sedangkan Slemeto menyatakan bahwa kesulitan berkonsentrasi dapat disebabkan oleh kurangnya minat terhadap pelajaran yang dipelajari, terganggu oleh keadaan lingkungan atau bising, pikiran kacau atau masalah kesehatan yang terganggu, dan bosan terhadap pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa menurut Slemeto diantaranya, yang pertama, kurangnya minat terhadap mata pelajaran yang dipelajari. Yang kedua, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Yang ketiga yaitu suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Yang keempat, kondisi kesehatan jasmani,
Yang kelima, kebosanan terhadap pelajaran atau sekolah. Indikator konsentrasi belajar yang digunakan merupakan hasil modifikasi dari gabungan 7 indikator konsentrasi belajar menurut Engkoswara dan 2 indikator konsentrasi belajar menurut Slemeto, sehingga keseluruhan indikator konsentrasi belajar yang digunakan berjumlah 9 indikator, yaitu yang pertama, adanya penerimaan atau perhatian pada materi pelajaran. Yang kedua, merespon materi yang diajarkan. Yang ketiga, adanya gerakan anggota badan yang tepat sesuai dengan petunjuk guru. Yang keempat, mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Yang kelima, mampu menganalisis pengetahuan yang diperoleh. Yang keenam, mampu mengemukakan ide atau pendapat. Yang ketujuh, kesiapan pengetahuan yang didapat segera muncul bila diperlukan. Yang kedelapan, berminat terhadap mata pelajaran yang dipelajari. Yang kesembilan, tidak bosan terhadap proses pembelajaran yang dilalui. Sekian video dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.